Pemirsa, sebagai ajang apresiasi bagi para peternak lokal di Kabupaten Kediri, DKPP Kabupaten Kediri menggelar kontes ternak sapi yang diikuti oleh sebanyak 134 ekor sapi dengan 10 kategori. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar kontes ternak 2026 di lapangan Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada tanggal 5 dan 6 Mei 2026. Kontes ternak gelaran DKPP ini diikuti sebanyak 134 ekor sapi dengan peserta dari perwakilan 26 kecamatan di Kabupaten Kediri. Hari ini merupakan pembukaan kontes ternak Kabupaten Kediri tahun 2026. Ini merupakan event kontes ternak pertama setelah COVID dan PMK. Jadi terakhir DKPP melaksanakan kontes ternak pada tahun 2019 dan alhamdulillah Mas Bupati sangat support kaitannya dengan kontes ternak kali ini, mengingat juga kondisi PMK alhamdulillah juga sudah sangat menurun, bahkan beberapa minggu sempat zero. Ini merupakan momen terkait dengan bagaimana usaha peternakan khususnya sapi potong di Kabupaten Kediri bisa memberikan edukasi dan juga memberikan peluang pasar ke depannya. Kegiatan ini menjadi ajang apresiasi bagi para peternak lokal yang selama ini konsisten mengembangkan usaha budidaya. Kegiatan ini tidak hanya menampilkan hewan ternak terbaik, tapi juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat terkait pengelolaan peternakan yang baik. Untuk tahun 2026 ini kita ambil 3 kategori. Jadi yang pertama kaitannya sapi peranakan unggul. Kenapa kami mengambil sapi PO? Sapi PO itu merupakan sapi khas Indonesia yang mana sudah dari zaman dulu merupakan sapi yang dibudidaya oleh masyarakat Indonesia khususnya. Dan Kabupaten Kediri alhamdulillah sampai dengan hari ini masih banyak populasi PO. Ini yang perlu diuri-uri biar tidak bergeser dengan sapi-sapi non-lokal lainnya. Kemudian dari PO sendiri kita ambil 5 kategori. Kemudian yang kedua adalah kategori daripada persilangan ataupun hasil inseminasi buatan. Ini juga mendapatkan apresiasi dari persilangan ini kita ambil 4 kategori. Kemudian yang kategori terakhir adalah kategori kereman ekstrim, yang mana ini merupakan apresiasi bagi peternak-peternak yang sangat perhatian dan juga membudidaya ternaknya itu sampai seberapa berat sebetulnya sapi. Nah, ini kami apresiasi dengan 1 kategori ternak ekstrim ini. Pada tahun ini, kategori yang dilombakan meliputi 5 kelas sapi peranakan ongole atau PO, 4 kelas hasil persilangan inseminasi buatan atau IB, serta 1 kategori kereman ekstrim. Kategori terakhir menjadi sorotan karena menampilkan sapi berbobot besar, bahkan rata-rata di atas 1 ton.
Jadi ini ada 3 dewan juri dari UNER, dari UNISKA, dan dari Dinas Peternakan. Klasifikasi kaitannya dengan masing-masing kategori berbeda-beda. Contohnya ekstrim. Kalau ekstrim yang pertama adalah berat tentunya. Selain dari penampakan harus sehat. Sehat bisa dilihat dari pemeriksaan luar organoleptik maupun dari hasil, misalkan membawa hasil lab lebih baik, misalkan bebas dari cacing, kemudian bebas dari PMK, sudah tervaksin. Nah, nanti dari tim juri akan melihat itu dari ekstrim. Kemudian kalau misalkan yang kategori PO, katakanlah dari jenis atau kategori calon indukan PO. Nah, kriteria induk yang baik itu seperti apa? Dari body score seperti apa? Dari panggul seperti apa? Tim juri yang akan menilai. Itu ada. Nah, ini memberikan edukasi kepada peternak kalau memilih sapi betina, paling tidak mereka paham. Oh, kalau yang pantatnya sempit itu potensi distokia. Itu kalau diisi IB dengan pedet besar akan potensi distokia. Nah, jadi ada kriteria. Itu menjadi ranahnya tim juri, tapi itu merupakan bagian dari edukasi pembelajaran bahwa sapi yang baik untuk beternak indukan itu seperti ini. Bupati Kediri Handidito Himawan Pramana yang hadir langsung dalam penutupan menegaskan posisi strategi sektor peternakan dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Mengingat populasi sapi di Kabupaten Kediri kini mencapai sekitar 206.000 ekor, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, indikasi kuat bahwa sektor ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Jadi mungkin para kepala OPD atau bapak-bapak semua yang hadir di sini ya, saya menghimbau untuk bisa terus melakukan inovasi di setiap bidangnya masing-masing. Peternakan ini susah-susah gampang. Kalau nggak telaten, nggak tekun, nggak akan bisa berkembang. Saya lihat datanya barusan dari 214.000 naik jadi 216.000 populasi, betul ya? Jadi ada kenaikan sekitar 2.000 populasi dalam kurun waktu. Ini sapi, masih ada sektor peternak unggas dan sebagainya. Ini semua harus bisa memberikan sumbangsih kepada PDRB Kabupaten Kediri yang hari ini masih didominasi oleh sektor peternakan dan pertanian. Walaupun ada shifting ke industri jasa olahan, ada shifting. Jadi orang-orang sudah mulai tidak hanya menjual katakanlah sapi perah ya sapi susunya aja, enggak. Sudah mulai ada yang jual yogurt. Kemarin di beberapa titik ada yang dia nggak jualan nanas, nanasnya itu dibuat jadi jus. Ada juga yang nanasnya sudah diambil sama morin, produk selai. Jadi artinya hal-hal tersebut yang harus dilakukan. Nah, tapi kembali kepada kontes ternak ini, saya mau menyampaikan bahwa tahun depan harus bisa diselenggarakan lagi dengan euforia yang lebih besar. Mungkin ini saya harapannya bisa menjadi kontes ternak yang terbaik di Jawa Timur. Secara simbolis, Mas Dito menyerahkan langsung hadiah kepada juara lomba dari masing-masing kategori, di mana dari 10 kategori masing-masing diambil 3 juara, sehingga total semua ada 30 pemenang dalam kontes ternak Kabupaten Kediri 2026 ini. Kemudian, Mas Bub juga melihat langsung sapi-sapi yang berhasil menjadi juara tahun ini. Yang pertama, alhamdulillah kontes ternak bisa terselenggara kembali di tahun 2026 setelah sempat lama vakum dari tahun 2019 terakhir karena setelah itu pandemi. Tadi saya lihat berat
sapi usia 4 tahun 1215. Tadi saya tanya, kira-kira targetnya berapa? Saya mau ngejar berat sapi nasional di angka 1405 tadi. Jadi 1 ton 405 kilo. Itu berat rekor nasional. Jadi katanya mau ngejar itu. Nah, saya bilang, maka kontes ternak ini kalau bisa dan harus bisa setiap tahun kita adakan, dan sebagai kontes ternak yang ya minimal se-Jawa Timur lah paling baik. Di balik sapi berbobot fantastis, muncul peternak muda Yuda yang berhasil keluar sebagai juara pertama kategori Kerman Ekstrim. Kemenangan di debut pertamanya ini menjadi pemicu semangat untuk bersaing di level yang lebih tinggi lagi. Perawatannya ya konsisten yang utama, konsisten dan terjaga kebersihan, masalah pakan yang penting tercukupi lah. Tercukupi apa? Yang penting tercukupi itu hasilnya comboran ya, combor ya dikasih siulan. Perasaannya di sini Mas ya, perasaannya juara 1 ini seperti apa Mas? Ya perasaannya senang, ya bahagia karena dapat support dari teman-teman, bisa hadir di sini meramaikan di kontes dinas ternak ya. Iya, ternak itu. Beratnya tadi berapa Mas? Kalau beratnya tadi 1214. Sudah pernah dilepas atau ditawar orang belum Mas? Belum. Rencana mau dilepas juga atau gimana Mas? Rencana mau dibesarkan lagi. Dibesarkan lagi. Iya. Buat seduluran nanti di acara ajang-ajang kontes silaturahmi nanti. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri turut mendorong kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan sektor peternakan, terutama dalam mendukung program ketahanan pangan berbasis protein hewani. Kontes ternak ini merupakan bentuk penghargaan kepada peternak, pasalnya telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas ternak di daerah. Ya, kalau total sapi potong di Kabupaten Kediri berdasarkan data tahun 2025 kemarin kurang lebih 215.000. Kemudian kalau yang dibawa kebetulan di kontes ternak ini 135. Ini hanya sebagian kecil sebetulnya. Tapi ini merupakan sapi pilihan karena sudah mengikuti kriteria-kriteria di juknis kami. Jadi misalkan untuk yang pedetan misalkan belum poel dan lain sebagainya. Nah, itu ada kriteria di masing-masing kategori. Nah, ini merupakan miniatur dari potensi yang sekian itu. Nah, ini merupakan gambaran potensi Kabupaten Kediri yang hari ini ditampilkan itu masih sebagian kecil. Kalau misalkan yang 200.000 sekian misalkan semuanya sesuai kriteria yang dibawa itu luar biasa sekali. Tapi tentunya di lapangan akan berbeda-beda. Tapi di sini juga ada edukasi tadi bahwa sapi yang bagus, sapi yang potensi untuk dikembangkan seperti ini dan lain sebagainya. Makanya 10 kategori itu yang akan terus kita edukasikan ke masyarakat, terutama peternak. Harapannya yang pertama, peternak di kabupaten ini kan banyak. Populasi sapi kita ada di 216.000 populasi sapi. Yang berikutnya untuk menopang dan membantu program Presiden ketahanan pangan, maka sektor peternakan tidak boleh sampai lumpuh. Yang pertama, dosis vaksin yang tersedia kalau nauzubillah terjadi wabah PMK, insya Allah Pemkab dalam kondisi apapun pasti akan memprioritaskan itu. Karena kita pernah mengalami 2 kali, 2023 itu kita harus tutup pasar, 2025 kita tidak perlu. Diharapkan dari event ini akan muncul ternak berkualitas nasional dan ternak sapi dari Kabupaten Kediri semakin dikenal luas. Pemkab Kediri melalui DKPP tak ingin berhenti pada capaian tahun ini, kontes ternak didorong menjadi agenda rutin dengan skala yang lebih besar.
Demikian tadi pemirsa berlangsungnya kontes ternak sapi yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri. Saya Deviadi pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.